Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan nomor induk mahasiswa 21030100042 kelas N03 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kearifan sistem sosial Melayu. Mata kuliah Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya mulai. Aspek kearifan sistem sosial dalam istilah budaya orang-orang Melayu, Guamini mengatakan bahwa ada istilah orang patut. Nah, orang patut yang dimaksud ini adalah orang yang bertugas sebagai peneraju kepemimpinan orang Melayu. Jadi, dalam sistem sosial itu ada aspek kepemimpinan Melayu. Siapa saja peneraju kepemimpinan Melayu itu? Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada dukun, bomo, pawang, dan kemantan. Dulu istilah dukun, bomo, pawang, dan kemantan itu merupakan istilah yang positif. Orang-orang pandai, orang-orang yang terpandang di dalam masyarakat yang mempunyai ilmu-ilmu secara positif. Ada yang berperan seperti tabib atau dokter pada zaman sekarang, tetapi akibat pergeseran makna dan akibat pergeseran perilaku, dukun, bomo, pawang, dan kemantan, maka terjadilah pergeseran makna dari yang positif ke negatif. Padahal dalam budaya Melayu, kearifan Melayu mereka ini termasuk orang-orang yang sangat dihormati. Kemudian ada guru silat. Nah, guru silat di sini adalah lambang sebagai tenaga pendidik di dalam suatu perguruan persilatan yang tidak hanya mengajarkan tentang gerak-gerak ketangkasan bela diri, tetapi juga masukan atau mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan kearifan bagi para murid. Kemudian ada pemangku adat. Pemangku adat ini adalah orang-orang terpandang sebagai leluhur, sebagai sesubu di dalam suatu kampung atau masyarakat. Jadi, pemangku adat ini bisa dikatakan sebagai pemberi wejangan-wejangan adat kepada masyarakat. Kemudian ada raja atau sultan. Raja atau sultan sama halnya dengan seorang presiden di suatu negara. Mereka lah yang berkuasa, mereka lah yang memimpin. Namun dalam kearifan Melayu, raja atau sultan ini mempunyai rumusan tersendiri, formulasi tersendiri, sehingga untuk menjadi raja atau sultan harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Sehingga ketika pemerintah sebagai raja atau sultan itu, mereka lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Terakhir yang paling tinggi adalah ulama. Nah, peranan ulama di sini sangat penting. Peranan ulama ini mempengaruhi semua peneraju yang lain. Jadi, ulama di sini lebih berperan sebagai penasihat kerajaan, penasihat di dalam kemasyarakatan, sehingga ilmu-ilmu yang dimiliki para ulama ini tentu sangat membantu peneraju kepemimpinan bahasa Melayu. Nah, di dalam kearifan sistem sosial ini pada mulanya itu memelihara manusia dan alam. Jadi, antara manusia dan alam itu mempunyai hubungan tersendiri. Di dalam agama Islam, manusia itu dikawal oleh malaikat, dan itu memang bukan hanya suatu kepercayaan, tapi ini suatu kenyataan yang dapat kita pahami secara gaib atau kita imani secara gaib. Nah, pengawalan manusia melalui malaikat-malaikat Allah ini membuktikan bahwa manusia dan alam yang lain saling berinteraksi. Demikian juga dengan makhluk-makhluk yang lain dalam pandangan bangsa Melayu. Setiap makhluk hidup itu ada pengawalannya. Alhasil, tidak ada berani merusak alam. Jadi, ada unsur magik, ada unsur ajaran tersendiri bahwa sesuatu itu harus kita jaga, sesuatu itu harus kita pelihara, bukan kita rusak. Seperti halnya manusia itu dijaga oleh makhluk yang lain. Kemudian ada pemangku adat. Nah, pemangku adat yang dimaksud ini adalah orang-orang yang terpandang yang dituangkan di dalam suatu masyarakat. Itu bertugas menciptakan keharmonisan antar warga adat.
Jika terjadi perselisihan, persengketaan, maka disitulah letak peranan pemangku adat sebagai jalan tengah untuk mengorak atau menguraikan benang kusut yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, pemangku adat ini contohnya batin atau penghulu. Kalau sekarang seperti kepala desa. Nah, kemudian ada ahli adat. Ahli adat ini disebut juga monti atau tongkat. Kemudian ada penindak. Penindak ini adalah hulu balang. Kalau sekarang para polisi pamung praja atau juga bisa polisi. Kemudian di dalam sistem sosial ada sanksi. Ketika masyarakat atau warga melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar adat, maka ada sanksi tersendiri. Misalnya ada sanksi berdamai, ada membayar denda, ada bersumpah, ada diusir, dan sebagainya. Sanksi-sanksi ini merupakan sanksi yang dibuat secara bersama di dalam suatu lingkungan sistem sosial bangsa Melayu. Ada ungkapan tentang sistem sosial mengenai pemimpin. Pemimpin itu bagaikan air. Kita tahu sifat air itu mengalir. Sifat air itu ada yang jernih, ada yang keruh. Air di hilir tak akan jernih, jika di hulu airnya keruh. Artinya kalau pemimpin tidak jernih, maka rakyatnya juga tidak jernih. Jika pemimpin tidak benar, maka rakyatnya menjadi tidak benar. Jadi sangat bergantung pada para pemimpin yang baik. Kemudian ada ungkapan bangsa Melayu mengenai raja alim, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Ini adalah suatu ungkapan yang memberontak tentang ketidakbenaran dan kezaliman seorang pemimpin di dalam sistem sosial. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.